Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang RS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Tadi malam RS menghubungi Ibu untuk meminta kesediaan waktu agar bisa berbicara dengan Ibu. Ada apa kalau Ibu boleh tahu nih? Benar, Bu. Begini, Bu. Sebenarnya saya diminta oleh wali kelas untuk menghubungi Ibu mengenai permasalahan saya, Bu, tentang absensi. Oh, baiklah. RS datang ke Ibu karena ingin bercerita berdasarkan rekomendasi dari wali kelas ya mengenai masalah absensi. Artinya RS mau melakukan konseling individual dengan Ibu begitu ya, Nak ya? Iya, benar, Bu. Bu, kalau boleh tahu konseling individual itu apa ya, Bu? Ya, baik. Konseling individual itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh guru BK terhadap peserta didik atau klien atau konseli, yaitu pada hari ini RS. Untuk tujuannya adalah agar dapat mengentaskan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut atau pada hari ini adalah RE ya, dengan sesuai dengan asas-asas yang berlaku pada bimbingan dan konseling begitu. Nah, kira-kira RS sudah pernah belum sebelumnya melakukan layanan bimbingan konseling khususnya konseling individual? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Berarti ini untuk yang pertama kalinya ya? Iya, benar, Bu. Ya, jadi karena ini untuk pertama kalinya Ibu akan menjelaskan kepada RS bahwasannya ada beberapa asas pada saat kita melakukan bimbingan konseling individual. Di antaranya adalah adanya asas kesukarelaan, yakni apa yang sudah dilakukan RS pada hari ini. RS datang sendiri ke Ibu dengan sukarela tanpa dipaksa kan wali kelas juga tidak memaksa kan? Tidak sama sekali, Bu. Iya, ini berdasarkan kesukarelaan dari RS sendiri untuk bercerita nantinya sama Ibu. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Ya, sama seperti asas kesukarelaan karena sudah ingin sukarela bercerita, namun dalam bercerita itu RS juga terbuka terkait semua hal yang RS rasakan, yang RS alami, dan yang akan RS lakukan di kemudian hari. Dan yang ketiga adanya asas kerahasiaan, yaitu asas yang menjaga dan menjamin kerahasiaan apa yang RS lakukan, apa yang RS ceritakan, apa yang RS rasakan hari ini pada saat pelaksanaan konseling individual. Kalaupun nantinya Ibu melibatkan orang lain dalam pengentasan masalahnya, tentunya itu sesuai atau berdasarkan persetujuan dari RS. Gitu. Ya. Sampai di sini RS paham? Paham, Bu. Dan ingin tetap melanjutkan konseling individualnya? Iya, Bu. Artinya ingin terus bercerita dengan Ibu, Nak? Iya, Bu. Benar. Baik. Oke, kalau kita ingin lanjut, kita buat kontrak waktu dulu ya. Ya, jadi kita mau RS ingin bercerita dengan Ibu, waktunya kira-kira Ibu yang menentukan atau RS yang menentukan? Ibu saja, Bu, yang menentukan. Baik, kita akan mulai konseling dalam waktu 1 kali 40 menit ya, Nak ya? Baik, Bu. Ya, kemudian baiklah karena kita lanjut untuk konseling individualnya, mari kita memulai konseling individual ini dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar konseling individual kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya.
Bagaimana perasaan RS hari ini, Nak? Bertemu dengan Ibu, menghubungi Ibu tadi malam, dan bertemu secara tatap maya ya. Pada hari ini gimana perasaannya? Agak deg-degan Bu, karena ini baru pertama kali. Oh, ini baru pertama kali, deg-degan ya? Iya. Iya. Oke, relax saja. Untuk membantu supaya RS relax, RS bisa ikutin Ibu. Bisa Bu. Duduk yang tegak, Nak, duduk yang nyaman. Oke, duduk yang nyaman, kemudian tarik nafasnya. Hitungan ketiga, kemudian lepaskan. Hitungan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik lagi nafasnya 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian relax ya. Agak lebih relax nggak? Iya Bu. Iya, agak lebih rileks ya, artinya diatur dulu nafasnya, duduknya nyaman. Baiklah, RS, kira-kira apa yang mau RS ceritakan ke Ibu, Nak? Silahkan, kalau RS bersedia bercerita, silahkan. Jadi gini Bu, absensi saya tuh kan banyak yang kosong. Itu karena saya banyak nggak masuk sekolah atau bolos. Itu baik pada saat tatap muka maupun pada saat daring atau melalui Zoom meeting seperti ini Bu. Yang menyebabkan pada akhirnya itu saya ketinggalan materi belajar, lalu menyebabkan nilainya menjadi turun dan rendah gitu Bu. Oh begitu, artinya RS sering nggak hadir. RS sering nggak hadir ketika luring maupun daring, begitu? Iya benar Bu. Ya, kira-kira apa penyebab RS yang membuat RS sering tidak hadir atau bolos ke dalam jam pelajaran? Jadi gini Bu, saya kan dari latar belakang keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Jadi setiap hari itu saya sudah pasti membantu ibu saya untuk berjualan. Nah ditambah adik-adik saya masih kecil-kecil, jadi saya juga bantu menjaga dan mengurusi mereka gitu Bu. Nah karena sudah bekerja membantu ibu, ditambah menjaga adik-adik, jadi saya capek kan Bu gitu. Jadi saya juga nggak ada semangat lagi untuk misalnya belajar, nggak ada waktu lagi untuk belajar, tidurnya juga malam-malam, bahkan tengah malam. Jadi yang sering buat saya itu tidak bisa bangun pagi. Kalau saya bangun pagi terlambat itu pasti buat saya juga nggak bisa ngurusin adik-adik saya Bu. Sedangkan saya harus bantuin ngurusin mereka, mandiin, kasih makan, bantuin nyusunin dagangan ibu saya. Oh begitu. Nah jadi baik karena sudah terlambat, jadi lebih bagus saya nggak usah masuk sekolah aja gitu Bu. Oh mohon maaf, RS artinya RS dari rumah itu berangkat sekolah, Nak? Iya Bu, sebenarnya kayak gitu, tapi terkadang kalau udah kayak gitu saya bilang aja sama ibu saya kayaknya nggak bisa masuk sekolah Bu, karena udah terlambat juga kayak gitu Bu. Oh gitu. Berarti beberapa kali RS datang ke sekolah, tapi karena sudah terlambat RS pulang lagi atau pergi lagi ke satu tempat gitu untuk tidak sekolah, karena daripada terlambat lebih bagus nggak hadir sekalian, begitu ya? Ya terkadang saya pulang lagi ke rumah untuk bantu ibu saya Bu, tapi terkadang saya jumpa kawan-kawan saya di jalan, jadi saya nggak pulang, saya duduk di warung gitu. Terus teman-teman saya sebagian itu udah banyak yang putus sekolah, nah jadi mereka itu mempengaruhi saya, bilang kayak ngapain sekolah setiap hari, capek. Ujung-ujungnya juga mungkin
bakalan jualan juga. Terus lebih enak kayak kami ini duduk gitu di warung, kadang bisa main-main gitu Bu. Oh begitu. Kenapa RS bisa berpikir daripada terlambat lebih bagus saya nggak hadir ke sekolah? Kenapa RS bisa berpikir seperti itu? Karena kalau kita udah terlambat ke sekolah sudah pasti dapat sanksi atau hukuman. Terus dia dipanggil juga orang tua kita, yang mana itu pasti buat orang tua saya kerepotan juga Bu, mana ngurusin dagangan, mana ngurusin adik saya, mana harus datang lagi kalau misalnya dipanggil orang tua itu Bu. Terus kadang-kadang juga kalau kita udah masuk pun guru yang mengajar di kelas pun juga memarahi kita gitu Bu. Jadi lebih bagus saya nggak usah masuk sekolah aja itu Bu. Baik, sebentar. Ibu mau tarik dulu. Pertama, RS sering tidak masuk karena RS di rumah itu sering membantu orang tua menjaga adik, membantu orang tua berjualan. Kemudian RS datang ke sekolah tapi kesiangan, sehingga RS berpikir daripada terlambat lebih bagus nggak datang karena malu akan mendapat hukuman, malu dilihat sama teman-teman, begitu. Ya, kemudian RS pergi ke mana tadi nak sama temannya? Ke warung Bu. Ke warung untuk tidak ikut pelajaran. Iya, oke. Iya benar Bu. Dari semua cerita RS, Ibu apresiasi ya untuk kejujuran RS ya. Dari semua cerita RS, kira-kira ada nggak manfaat atau ada nggak dampaknya bagi RS sendiri? Ada Bu. Buat saya itu jadi ketinggalan pelajaran. Terus jadi nilai saya juga jadi rendah. Dan absen saya banyak yang kosong. Sedangkan kalau absen yang kosong itu pasti buat menyebabkan tidak naik kelas kan Bu. Iya. Itu Bu. Oke. Tapi saya bingung harus gimana Bu. Iya. Artinya kamu tahu betul ya kalau itu konsekuensinya adalah kamu akan ketinggalan pelajaran, akan mendapatkan nilai yang rendah otomatis karena tertinggal pelajaran, karena sering nggak hadir juga, jarang bertatap muka dengan guru. Kemudian masihkah RS berpikir bahwa RS tidak mau sekolah, atau kalaupun terlambat RS berpikir bahwa saya lebih bagus tidak sekolah daripada saya terlambat? Untuk saat ini masihkah RS berpikir seperti itu? Enggak Bu. Tidak, alhamdulillah. Kalau tidak, sekarang apa yang RS pikirkan? Saya pengen gimana caranya itu bisa sekolah setiap hari seperti teman-teman yang lain tanpa terlambat. Terus bisa membantu ibu saya juga, bisa bantuin jagain adik-adik saya juga gitu Bu. Kira-kira caranya sudah tahu nak? Belum Bu. Belum. Baiklah. Disinilah fungsi layanan konseling kita hari ini. Kita akan memecahkan masalahnya, ya. Bagaimana caranya agar kamu tetap merubah perilaku membolos menjadi perilaku yang disiplin, ya. Ibu akan tayangkan 2 video yang mungkin ini akan menjadi relaksasi juga buat RS, dan harapannya RS dapat mengambil hikmah dari video tersebut. Ibu minta RS untuk mengamati perilaku dari video yang pertama ini ya nak ya. Baik Bu.
Tunggu aku, buru-buru amat sih, Ruth. Kamu, Ton. Iya nih, aku telat. Oh iya, hari ini ada pelajaran matematika kan? Duh, mana ada PR, belum kerjain lagi. Mending kita bolos aja yuk. Main PS di tempat biasa aja, gimana? Gimana ya? Tapi kita kan udah beberapa hari nggak masuk sekolah, Ton. Nanti dipanggil ke BK gimana? Enggak lah, tenang aja. Nanti tinggal nyari alasan. Bener juga ya. Ya udah deh, kita bolos aja. Tapi kamu yang bayar main PS-nya ya. Oke, tenang aja. Ayo jalan. And the fact they do have that policy in terms of their player selection makes it all the more remarkable that along with Barcelona and Real Madrid, Athletic Bilbao have never been relegated from the Primera Division. It's something to be admired, I have to say. Well, there's three of them blinding. Still going. Look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Going to go all the way! It's one of the great... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Guru, mari Pak, silakan masuk. Ada apa ya Pak? Kok tumben sore-sore kesini? Iya Bu, saya kesini mau menanyakan Rudi, anak Ibu. Sudah beberapa hari ini Rudi tidak masuk sekolah Bu. Hah? Tapi setiap hari Rudi selalu berangkat Pak. Tadi pagi saja dia berangkat dan belum pulang sampai sekarang. Tapi Rudi tidak ada di sekolahan Bu. Saya takut nanti kalau terus-terusan begini Rudi bisa dikeluarkan dari sekolah. Rudi, dari mana saja kamu? Ternyata kamu sering bolos sekolah ya? Kamu berani bohongin ibu. Mau jadi apa nanti kamu? Rudi, kenapa kamu bolos sekolah? Kamu sudah bohongin ibumu, Nak. Itu tidak baik. Kamu itu sudah besar. Kamu harus mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas. Selain itu, kamu harus memahami keinginan orang tuamu. Memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Memahami aturan dan tata tertib sekolah. Yang paling penting itu memahami diri sendiri. Memahami antara tugas dan kewajiban. Bapak minta, besok kamu harus berangkat sekolah dan belajar yang rajin, agar nantinya kamu menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Girut, kita bolos lagi kan? Maaf Ton, hari ini dan seterusnya aku nggak mau bolos lagi. Kamu bisa aja bercandanya, kayak nggak biasanya aja. Aku serius Ton, aku mau berubah dan mengutamakan sekolah daripada bermain, agar jadi orang yang berguna dan berbakti kepada orang tua. Tetapi udah yuk kita berangkat ke sekolah aja. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, aku
aku berangkat dulu ya. Sampai jumpa. Oke, RS, bagaimana tadi ketika menonton filmnya, Nak? Videonya? Videonya sangat-sangat bagus, Bu, membuat saya termotivasi. Iya. Bagaimana tadi RS melihat Rudy? Rudy tadi ya namanya ya. Ya, Bu. Bagaimana tadi RS memandang sosok Rudy? Rudy itu tadi sama seperti saya, Bu. Dia suka bolos. Terus dia pergi bermain bersama teman-temannya. Iya. Terus tapi karena dia sadar dan dinasehati dan dia mau berubah, dia nggak mau bolos lagi gitu, Bu. Lebih mengutamakan belajar daripada bermain dan lain-lainnya. Iya, betul. Kira-kira tadi dari video tadi apa konsekuensi yang didapat sama si Rudy, Nak? Ketika dia ke sekolah? Konsekuensinya tadi dia bisa dikeluarkan dari sekolah, Bu. Iya. Kemudian apalagi pada Dia- saat gurunya datang? Ya dimarahi orang tuanya, Bu. Buat orang tuanya kecewa. Iya, betul. Nah, sekarang kira-kira bagaimana RS menyikapi hal tersebut? Menyikapi gimana, Bu? Maksudnya? Tadi kan ketika dia bolos, dia didatangi oleh guru BK-nya ke rumahnya, ya. Kemudian dia dimarahi sama orang tuanya. Itu kan konsekuensinya. Nah, jika kemudian apa sikap Rudy berikutnya? Sikap Rudy berikutnya dia berubah, Bu. Sadar bahwa yang dia lakuin itu salah. Bolos sekolah itu salah. Jadi dia ingin belajar dengan baik, dengan benar-benar supaya bisa menjadi anak yang berguna dan berbakti sama orang tuanya. Gitu. Iya, benar. Nah, kira-kira selanjutnya kan dia ada diajak tadi tuh ya sama temennya ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Ketika dia diajak lagi, dia menolak, Bu. Menolak untuk bolos atau bermain. Ya, artinya dia bisa membentengi dirinya, begitu? Ya, benar, Bu. Ya, oke. RS sudah melihat video tentang Rudy dan RS juga sudah mengamati dengan sangat baik ya. Pengamatan RS ini sangat baik tentang video tadi. Kira-kira bagaimana RS meresapi video tadi? Bisakah RS juga menjadi sosok Rudy yang mau berubah, yang tadinya RS suka lalai ya, Nak ya? Ibu bisa bilang di sini lalai nggak akan waktu, akan tugas dan kewajibannya tadi? Si Rudy seperti itu tadi ya. Nah, Ya, kalau betul. RS bagaimana? Saya ingin berubah, Bu. Seperti yang Rudy lakukan tadi, dia berubah dan termotivasi untuk nggak bolos lagi, untuk rajin belajar. Saya juga ingin seperti itu, Bu. Saya ingin berubah menjadi bisa membagi waktu belajar, bisa membagi waktu antara menolong, maksudnya membantu ibu saya, menolong ibu saya, menjaga adik-adik saya dan belajar. Terus bagaimana caranya juga supaya pergi sekolah itu nggak terlambat, jadi sekolah saya juga terus berlanjut itu, Bu. Saya menyesal dengan semua yang udah saya lakuin, Bu. Iya, baik, luar biasa ya, RS ya. Ibu setuju sekali, artinya kamu dapat meresapi dari sosok Rudy tadi. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna, kita pernah berbuat salah, namun manusia yang bijak itu adalah dia yang mau memperbaiki kesalahannya atau kekeliruannya. Ya, artinya kita berusaha untuk mengatur waktu, kemudian menyadari apa tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar.
ya. Oke, hebat RS bisa menangkapnya. Ibu berharap hal yang sudah RS katakan tadi bisa RS buktikan, bisa RS terapkan untuk selanjutnya. Sekarang perasaannya bagaimana RS? Masih takut, masih tegang, atau sudah lebih rileks? Sudah lebih rileks, Bu. Lebih rileks. Ibu mau kasih satu video lagi buat RS. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi kamu ya, Nak ya. Masih mau nonton video satu lagi? Masih, Bu. Diamati ya, Nak ya. Ini Ibu merasa video ini sedikit banyaknya agak mirip dengan RS. Silakan RS tonton ya. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak Ladi, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum, Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat, Miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk, Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi nafsu tetap dihukum. Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus Kak ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggalin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh.
tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, gak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak. Hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Iya. RS, Ya Bu. kenapa berkaca-kaca matanya, Nak? Saya terharu Bu lihat videonya jadi sedih. Iya. Apa yang RS tangkap dari video tadi, Nak? Si Kayla yang dia bolos sekolah itu karena menjaga ibunya Bu yang sedang sakit. Tapi dia di sekolah malah dimarah-marah gitu. Kayla anak yang berbakti ya? Iya Bu. Sama seperti RS kan? RS juga anak yang berbakti kan? Iya Bu. Ya, jadi RS itu sebetulnya anak yang hebat. RS itu anak yang berbakti sama seperti Kayla. Namun apa yang dilakukan Kayla, Nak? Dia menjaga ibunya Bu. Kemudian dia tetap hadir ke sekolah atau tidak? Iya dia tetap hadir ke sekolah Bu. Walaupun dia terlambat. Iya, walaupun dia terlambat, tapi dia tetap datang ke sekolah, walaupun dia mendapat hukuman, walaupun dia mendapat bulian ya dari teman-temannya, dari gurunya, tapi dia tetap datang ke sekolah. Iya. Nah, apa yang RS ambil atau RS tangkap dari hal tersebut? Saya belajar banyak dari kisahnya Kayla. Sebenarnya kisahnya agak mirip dengan saya Bu, cuma bedanya dia menjaga ibunya dan saya membantu ibu saya yang jualan. Tapi dari video yang Ibu tampilkan tadi, dari video Rudy dan video Kayla, itu membuat saya semangat untuk berubah meskipun nanti kadang terlambat, atau sebisa mungkin saya nggak mau terlambat lagi Bu. Kayak yang sudah terjadi, saya akan tetap ke sekolah, mau apapun yang terjadi saya akan belajar yang rajin, dan saya akan berusaha membagi waktu bagaimana caranya bisa menolong ibu saya, bisa menjaga adik-adik saya, dan bisa menyelesaikan kewajiban saya sebagai pelajar untuk tetap belajar dan bersekolah Bu, supaya ibu saya yang sudah susah payah berjuang menyekolahkan saya menjadi bangga Bu. Masya Allah, merinding Ibu mendengarnya. Alhamdulillah ya, RS ya, kamu betul-betul siswa yang pintar kamu Nak. Kamu bisa mengambil kesimpulan tersebut. Ibu harap apa yang sudah kamu katakan barusan, apa yang sudah kamu lihat dari dua model tadi betul-betul bisa kamu aplikasikan, betul-betul bisa kamu terapkan di kemudian hari. Artinya musnahkan atau hilangkan perilaku membolos, hilangkan perilaku malu akan konsekuensi dari terlambat tersebut, dan munculkan sikap disiplin, munculkan motivasi belajar yang tinggi, munculkan rasa keinginan yang besar untuk memperoleh ilmu lebih banyak lagi, hadir ke sekolah ya RS ya. Baik Bu. Iya, jadi kesimpulannya pada konseling hari ini adalah bagaimana RS? Saya harus bisa berubah menjadi lebih baik lagi, tidak membolos sekolah lagi, belajar membagi waktu
itu bagaimana menolong orang tua, membantu adik, dan menyelesaikan kewajiban saya, yaitu belajar dan bersekolah. Itu, Bu. Iya, betul sekali. Artinya menghilangkan perilaku membolos dan memunculkan perilaku disiplin belajar, semangat belajar, ya, kelak supaya kamu bisa menjadi anak yang berguna, anak yang bermanfaat bukan hanya bagi dirimu sendiri, tapi bermanfaat bagi keluarga, bagi ayah, bagi ibu, bagi adik-adikmu terutama, dan harapan lebih besar lagi bagi masyarakat banyak, bagi nusa dan juga bangsa kita serta agama kita, ya nak ya. Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau RS sampaikan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik. Untuk hari ini Ibu rasa cukup pertemuan kita sampai di sini, RS. Kita sudah mengambil kesimpulan tadi. Sudah cukup, Bu. Iya. Terima kasih banyak RS atas partisipasinya dalam konseling individual hari ini. Terima kasih, kamu sangat kooperatif, kamu sangat bagus dalam menangkap apa yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah kamu komitmenkan tadi dapat kamu aplikasikan benar-benar dalam kehidupan nyatamu, ya Nana. Dan Ibu doakan semoga kamu menjadi siswi yang berhasil, yang bisa membanggakan sekolah, membanggakan keluarga, dan membanggakan nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, Bu. Ya, sebelum Ibu tutup konseling individu pada hari ini, sebentar lagi Ibu akan mengirimkan link untuk RS melalui WhatsApp aja Ibu kirim, ya nak ya, untuk RS mengisi evaluasi hasil dari konseling individual kita pada hari ini. Nanti silahkan RS isi dan RS kirimkan evaluasi hasil tersebut kepada link yang sudah Ibu kirim. Bisa, nak? Bisa, Bu. Ya, baiklah. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan dari pertemuan ini ke pertemuan berikutnya, ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, RS harus tahu Ibu senantiasa terbuka untuk RS, Ibu senantiasa ada untuk RS kapanpun dan apapun cerita yang RS mau tuangkan terhadap Ibu, ya nak ya. Oke, sebelum kita tutup, alhamdulillah hari ini konseling kita berjalan dengan lancar. Mari kita tutupnya dengan doa lagi ya. Tundukkan kepala kita, ucapkan hamdalah, berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih RS, selamat menjalani hari ini dengan penuh semangat dan sampai bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat, ya nak ya. Ibu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih, Bu. Iya, silahkan boleh keluar dari ruang meet ini, nak. Baik, Bu. Izin ya, Bu. Iya, terima kasih RS. Ibu.